Master Indonesian with a beautifully illustrated story. Enjoy. The video is divided in the following sections. Good luck. One sunny morning, I wake up to a quiet house. Suatu pagi yang cerah, saya bangun di rumah yang sepi. It's too quiet. Terlalu sepi. I call out, "Max!" but there's no happy bark in response. Saya memanggil Max, tapi tidak ada gonggongan bahagia sebagai tanggapan. Max, my dog, is always there to greet me when I wake up, but today he's nowhere to be seen. Max, anjing saya, selalu ada untuk menyambut saya saat saya bangun, tetapi hari ini dia tidak terlihat di mana-mana. I check every room, under the bed, behind the sofa, and even in the closet where he likes to hide his toys. Saya memeriksa setiap kamar, di bawah tempat tidur, di belakang sofa, dan bahkan di lemari tempat dia suka menyembunyikan mainannya. But Max is not there. Tapi Max tidak ada di sana. My heart starts to worry. Hati saya mulai khawatir. I quickly eat my breakfast, thinking about where Max could be. Saya cepat-cepat sarapan, memikirkan di mana Max bisa berada. I put on my shoes and step outside, calling for Max louder. Saya memakai sepatu dan melangkah keluar, memanggil Max lebih keras. I walk around our yard, then down the street, asking everyone I meet, "Have you seen a small dog around here?" Saya berjalan di sekitar halaman, lalu menyusuri jalan, bertanya kepada semua orang yang saya temui, apakah Anda melihat anjing kecil di sekitar sini? Some of them join me, calling out for Max as we walk. Beberapa dari mereka bergabung dengan saya, memanggil Max saat kami berjalan. We spread out through the neighborhood, knocking on doors and asking more people. Kami menyebar di seluruh lingkungan, mengetuk pintu dan bertanya kepada lebih banyak orang. We're looking for Max, I explained. Kami mencari Max, saya menjelaskan. He is lost. Dia hilang. The neighbors nod and promise to keep an eye out. Para tetangga mengangguk dan berjanji untuk tetap waspada. Everyone is so helpful, and I feel a little better knowing so many people are looking for Max with me. Semua orang sangat membantu, dan saya merasa sedikit lebih baik mengetahui begitu banyak orang mencari Max bersama saya. After searching for what feels like hours, we reach the local park. Setelah mencari selama berjam-jam, kami sampai di taman setempat. It's a place Max loves, full of trees and wide open spaces. Itu adalah tempat yang Max suka, penuh dengan pohon dan ruang terbuka luas. Max, we call out. Max, kami memanggil. There's no response, just the sound of the wind in the leaves. Tidak ada jawaban, hanya suara angin di dedaunan. I feel a pang of sadness, worrying about Max all alone out here. Saya merasa sedih, khawatir Max sendirian di sini. Then, from behind a thick bush, we hear a soft bark. Lalu, dari balik semak tebal, kami mendengar gonggongan lembut. My heart leaps. Hati saya berdebar. Max! I shout as I run toward the sound. Max! Saya berteriak sambil berlari ke arah suara itu. There, under an old oak tree, I find Max wagging his tail. Di sana, di bawah pohon ek tua, saya menemukan Max mengibas-ngibaskan ekornya. But he's not alone. Tapi dia tidak sendirian. Nestled next to him are 4 tiny whimpering puppies. Di sebelahnya ada 4 anak anjing kecil yang merengek. They're all cuddled up against Max, who looks up at me with proud eyes. Mereka semua meringkuk di dekat Max, yang menatap saya dengan mata bangga. I suddenly understand. Saya tiba-tiba mengerti. Max wasn't really lost. He was on a mission. Max sebenarnya tidak hilang. Dia sedang menjalankan misi. He found these puppies,
who were alone and without a mother, and he stayed to protect them. Dia menemukan anak-anak anjing ini yang sendirian tanpa induk, dan dia tinggal untuk melindungi mereka. He knew they needed help, and he brought us here to find them. Dia tahu mereka membutuhkan bantuan, dan dia membawa kami ke sini untuk menemukannya. Everyone gathers around, smiling and laughing in relief and joy. Semua orang berkumpul, tersenyum dan tertawa lega dan gembira. Max is a hero, someone says, and we all agree. Max adalah pahlawan, kata seseorang, dan kami semua setuju. We use some spare leashes to gently guide Max and his new friends back home. Kami menggunakan beberapa tali cadangan untuk dengan lembut membimbing Max dan teman-teman barunya kembali ke rumah. The puppies need care and a warm place to stay, and we decide as a community to look after them. Anak-anak anjing itu membutuhkan perawatan dan tempat yang hangat untuk tinggal, dan kami memutuskan sebagai komunitas untuk merawat mereka. We take turns feeding the puppies and teaching them to play. Kami bergantian memberi makan anak-anak anjing dan mengajari mereka bermain. Max watches over them like a proud parent. Max menjaga mereka seperti orang tua yang bangga. The whole neighborhood comes together, bonded by the adventure and the new lives we're protecting. Seluruh lingkungan berkumpul, terikat oleh petualangan dan kehidupan baru yang kami lindungi. It turns out what seemed like a sad day became a beautiful story of community and caring. Ternyata, apa yang tampak seperti hari yang sedih menjadi kisah indah tentang komunitas dan kepedulian. From then on, Max and the puppies become local celebrities. Sejak saat itu, Max dan anak-anak anjing menjadi selebriti lokal. We all visit the park often, where Max teaches his puppies to explore the world safely. Kami semua sering mengunjungi taman, di mana Max mengajari anak-anak anjingnya menjelajahi dunia dengan aman. Watching them grow, play, and thrive, I'm reminded of how unexpected events can bring out the best in us, turning worry into wonderful surprises. Melihat mereka tumbuh, bermain dan berkembang, saya diingatkan bagaimana kejadian tak terduga bisa membawa yang terbaik dalam diri kita, mengubah kekhawatiran menjadi kejutan indah. I'm grateful for Max's bravery and the community's support. Saya bersyukur atas keberanian Max dan dukungan komunitas. Now instead of one dog, I have a whole family of them, and my heart is fuller than ever. Sekarang, bukannya satu anjing, saya punya seluruh keluarga anjing, dan hati saya lebih penuh dari sebelumnya. Well done. Now we will listen to the whole story in Indonesian. Suatu pagi yang cerah, saya bangun di rumah yang sepi. Terlalu sepi. Saya memanggil Max, tapi tidak ada gonggongan bahagia sebagai tanggapan. Max, anjing saya, selalu ada untuk menyambut saya saat saya bangun, tetapi hari ini dia tidak terlihat di mana-mana. Saya memeriksa setiap kamar, di bawah tempat tidur, di belakang sofa, dan bahkan di lemari tempat dia suka menyembunyikan mainannya. Tapi Max tidak ada di sana. Hati saya mulai khawatir. Saya cepat-cepat sarapan, memikirkan di mana Max bisa berada. Saya memakai sepatu dan melangkah keluar, memanggil Max lebih keras. Saya berjalan di sekitar halaman, lalu menyusuri jalan, bertanya kepada semua orang yang saya temui, apakah Anda melihat anjing kecil di sekitar sini? Beberapa dari mereka bergabung dengan saya, memanggil Max saat kami berjalan. Kami menyebar di seluruh lingkungan,
mengetuk pintu dan bertanya kepada lebih banyak orang. Kami mencari Max, saya menjelaskan. Dia hilang. Para tetangga mengangguk dan berjanji untuk tetap waspada. Semua orang sangat membantu, dan saya merasa sedikit lebih baik mengetahui begitu banyak orang mencari Max bersama saya. Setelah mencari selama berjam-jam, kami sampai di taman setempat. Itu adalah tempat yang Max suka, penuh dengan pohon dan ruang terbuka luas. Max, kami memanggil. Tidak ada jawaban, hanya suara angin di dedaunan. Saya merasa sedih, khawatir Max sendirian di sini. Lalu, dari balik semak tebal, kami mendengar gonggongan lembut. Hati saya berdebar. Max, saya berteriak sambil berlari ke arah suara itu. Di sana, di bawah pohon ek tua, saya menemukan Max mengibas-ngibaskan ekornya. Tapi dia tidak sendirian. Di sebelahnya ada 4 anak anjing kecil yang merengek. Mereka semua meringkuk di dekat Max yang menatap saya dengan mata bangga. Saya tiba-tiba mengerti, Max sebenarnya tidak hilang. Dia sedang menjalankan misi. Dia menemukan anak-anak anjing ini yang sendirian tanpa induk, dan dia tinggal untuk melindungi mereka. Dia tahu mereka membutuhkan bantuan, dan dia membawa kami ke sini untuk menemukannya. Semua orang berkumpul, tersenyum dan tertawa lega dan gembira. Max adalah pahlawan, kata seseorang, dan kami semua setuju. Kami menggunakan beberapa tali cadangan untuk dengan lembut membimbing Max dan teman-teman barunya kembali ke rumah. Anak-anak anjing itu membutuhkan perawatan dan tempat yang hangat untuk tinggal, dan kami memutuskan sebagai komunitas untuk merawat mereka. Kami bergantian memberi makan anak-anak anjing dan mengajari mereka bermain. Max menjaga mereka seperti orang tua yang bangga. Seluruh lingkungan berkumpul, terikat oleh petualangan dan kehidupan baru yang kami lindungi. Ternyata, apa yang tampak seperti hari yang sedih menjadi kisah indah tentang komunitas dan kepedulian. Sejak saat itu, Max dan anak-anak anjing menjadi selebriti lokal. Kami semua sering mengunjungi taman, di mana Max mengajari anak-anak anjingnya menjelajahi dunia dengan aman. Melihat mereka tumbuh, bermain dan berkembang, saya diingatkan bagaimana kejadian tak terduga bisa membawa yang terbaik dalam diri kita, mengubah kekhawatiran menjadi kejutan indah. Saya bersyukur atas keberanian Max dan dukungan komunitas. Sekarang, bukannya satu anjing, saya punya seluruh keluarga anjing, dan hati saya lebih penuh dari sebelumnya. Now you will listen to the story without subtitles. Suatu pagi yang cerah, saya bangun di rumah yang sepi. Terlalu sepi. Saya memanggil Max, tapi tidak ada gonggongan bahagia sebagai tanggapan. Max, anjing saya, selalu ada untuk menyambut saya saat saya bangun, tetapi hari ini dia tidak terlihat di mana-mana. Saya memeriksa setiap kamar, di bawah tempat tidur, di belakang sofa, dan bahkan di lemari tempat dia suka menyembunyikan mainannya. Tapi Max tidak ada di sana. Hati saya mulai khawatir. Saya cepat-cepat sarapan, memikirkan di mana Max bisa berada. Saya memakai sepatu dan melangkah keluar, memanggil Max lebih keras. Saya berjalan di sekitar halaman,
lalu menyusuri jalan, bertanya kepada semua orang yang saya temui, apakah Anda melihat anjing kecil di sekitar sini? Beberapa dari mereka bergabung dengan saya, memanggil Max saat kami berjalan. Kami menyebar di seluruh lingkungan, mengetuk pintu dan bertanya kepada lebih banyak orang. Kami mencari Max, saya menjelaskan. Dia hilang. Para tetangga mengangguk dan berjanji untuk tetap waspada. Semua orang sangat membantu, dan saya merasa sedikit lebih baik mengetahui begitu banyak orang mencari Max bersama saya. Setelah mencari selama berjam-jam, kami sampai di taman setempat. Itu adalah tempat yang Max suka, penuh dengan pohon dan ruang terbuka luas. Max, kami memanggil. Tidak ada jawaban, hanya suara angin di dedaunan. Saya merasa sedih, khawatir Max sendirian di sini. Lalu, dari balik semak tebal, kami mendengar gonggongan lembut. Hati saya berdebar. Max, saya berteriak sambil berlari ke arah suara itu. Di sana, di bawah pohon ek tua, saya menemukan Max mengibas-ngibaskan ekornya. Tapi dia tidak sendirian. Di sebelahnya ada 4 anak anjing kecil yang merengek. Mereka semua meringkuk di dekat Max, yang menatap saya dengan mata bangga. Saya tiba-tiba mengerti, Max sebenarnya tidak hilang. Dia sedang menjalankan misi. Dia menemukan anak-anak anjing ini yang sendirian tanpa induk, dan dia tinggal untuk melindungi mereka. Dia tahu mereka membutuhkan bantuan, dan dia membawa kami ke sini untuk menemukannya. Semua orang berkumpul, tersenyum dan tertawa lega dan gembira. Max adalah pahlawan, kata seseorang, dan kami semua setuju. Kami menggunakan beberapa tali cadangan untuk dengan lembut membimbing Max dan teman-teman barunya kembali ke rumah. Anak-anak anjing itu membutuhkan perawatan dan tempat yang hangat untuk tinggal, dan kami memutuskan sebagai komunitas untuk merawat mereka. Kami bergantian memberi makan anak-anak anjing dan mengajari mereka bermain. Max menjaga mereka seperti orang tua yang bangga. Seluruh lingkungan berkumpul, terikat oleh petualangan dan kehidupan baru yang kami lindungi. Ternyata, apa yang tampak seperti hari yang sedih menjadi kisah indah tentang komunitas dan kepedulian. Sejak saat itu, Max dan anak-anak anjing menjadi selebriti lokal. Kami semua sering mengunjungi taman, di mana Max mengajari anak-anak anjingnya menjelajahi dunia dengan aman. Melihat mereka tumbuh, bermain dan berkembang, saya diingatkan bagaimana kejadian tak terduga bisa membawa yang terbaik dalam diri kita, mengubah kekhawatiran menjadi kejutan indah. Saya bersyukur atas keberanian Max dan dukungan komunitas. Sekarang, bukannya satu anjing, saya punya seluruh keluarga anjing, dan hati saya lebih penuh dari sebelumnya. Excellent. Answer these questions in the comments. Mengapa Max tidak segera kembali ke rumah ketika dia menghilang? Apa yang diputuskan oleh lingkungan sekitar terhadap anak-anak anjing yang ditemukan Max? Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job. And thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content. And please consider making a donation. It really helps us to make more and better videos.